Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa bi dzikri malaikatihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuril dati wa sirris sari fi sa'ilil asma'i was sifat. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai yang senantiasa kami ikuti segala fatwa, mau'izah serta segala tindak lambai pun, tak terlupakan segenap sahabat-sahabat Ansor Banser Ranting Blingo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai apa yang menjadi tujuan kita dalam majelis ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk mengisi kegiatan bulan suci Ramadan yang diadakan oleh para sahabat Ansor Banser Ranting Blingo dengan tema ngopi bareng. Semoga dengan kegiatan yang diadakan oleh sahabat-sahabat Ansor dari Ranting Blingo, kedepannya Ansor Ranting Blingo semakin maju, semakin berjaya di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa bisa kita hitung satu persatu, sehingga kita semua pada malam hari ini mampu untuk berkumpul bersama untuk mengolah pikir atau ngaji bareng sahabat-sahabat Ansor Ranting Blingo. Semoga dengan niatan ini Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang menjadi niatan, apa yang menjadi tujuan dari para sahabat-sahabat Ansor Ranting Blingo. Sebelum kita mulai, mari kita kirim suratul Fatihah dengan tujuan semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita kehendaki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan, kemudahan selalu menyertai kita bersama. Ala hadiniyatis salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, summa li hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jami'il awliya'illahi fil arabi wal ajam, khususan awliya'illahi tis'ah wal ulama'il balagu dina fi bullatina Indonesia
Hadrati Masih Jam'iyah Nahdlatul Ulama Hadratul Syekh Sembah Haji Asy'ari usulihim wa furu'ihim ila hadratil musannifil kutub mu'allifiha wa syarihiha salli hadrati Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami hadrati arwahi asadidina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina inna allaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'ali darajatihim jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita ketahui bahwasanya puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa Ramadan tak lain mempunyai tujuan, mempunyai maksud yang ada maslahatnya, yang ada manfaatnya terhadap kita sebagai umatnya. Sesuai dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu puasa sebagaimana telah diwajibkan puasa terhadap kaum atau orang-orang sebelummu, dengan tujuan agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa sendiri secara bahasa mempunyai arti mengekang atau al-imsak. Artinya segala kegiatan yang berarti mengekang, artinya puasa. Kita ketahui bahwasanya puasa secara istilah syariat adalah menahan diri kita untuk tidak makan, minum, serta menggauli istri dari mulai terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Itu yang kita ketahui. Lalu apakah faedah, apakah keistimewaan, apakah buah dari hasil ketika kita telah melaksanakan puasa? Mari kita kaji bersama-sama dengan rujukan kitab karangan Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibni Abdul Aziz Ibni Abdul Salam As-Sulami dalam kitabnya Maqasidus Shaumi. Redaksinya Lissaumi Fawaidu. Puasa mempunyai beberapa faedah. Ini tujuan kita mengetahui faedah daripada puasa. Yang pertama adalah raf'ud darajat,
untuk mengangkat derajat umat Islam. Dengan tendensi hukum, dengan tendensi dasar dawuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika telah masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, dan setan-setan dibelenggu. Para sahabat-sahabat Ansor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dasar hadis tersebut, kutipan hadis tersebut, kita ketahui bahwasanya sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat kita, yang mana memuliakan derajat kita pada bulan Ramadan ini dengan dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, serta setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan perincian mengapa dari kata dibukanya pintu surga, artinya ungkapan tersebut banyaknya perilaku ketaatan, perilaku kebaikan, perilaku kebajikan yang dilaksanakan, yang dijalankan pada malam atau siang daripada bulan Ramadan, yang mana mampu untuk menarik, mampu untuk mendatangkan, menyebabkan terbukanya pintu surga. Yang kedua, ditutupnya pintu neraka. Artinya ungkapan hadis tersebut menunjukkan qillatil ma'asi al-mujibati li'ighlaqi abwabin nar. Sedikitnya perilaku maksiat, perilaku yang melanggar syariat, yang mana minimalisirnya perilaku maksiat tersebut mampu menyebabkan pintu-pintu neraka tertutup. Ini bentuk rahmat atau belas kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Wa tasfidus syayatin, setan-setan dibelenggu. Apakah dalam arti yang setan yang sesungguhnya? Apakah memang sudah tidak ada satupun setan yang mampu untuk menggoda kita? Atau yang bagaimana ungkapan tersebut? Ungkapan tersebut adalah ungkapan tentang terputusnya bisikan-bisikan setan atas orang-orang yang berpuasa. Karena apa? Karena ketika mereka berpuasa, mereka tidak akan mengharap, tidak akan berkeinginan, tidak akan mempunyai keinginan kuat untuk melakukan kemaksiatan, karena ia tahu bahwa ia sedang melaksanakan puasa. Karena kita tahu bahwa puasa itu adalah ibadah yang waktunya cukup lama, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua, faedah daripada kita melaksanakan puasa, yaitu
takfirul khotiat, mampu untuk melebur kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ini merujuk atau mendasar atas dawuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ramadhanu ila Ramadhan mukaffiratu ma bainahunna idza al-kabair. Ramadan 1 sampai Ramadan yang selanjutnya adalah mampu untuk melebur dosa-dosa antara Ramadan yang satu dan yang lain. Ketika memang benar-benar menjauhi dosa-dosa besar. Dawuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi yang mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa, melaksanakan puasa Ramadan, niscaya dengan iman, mengimani dengan adanya wajibnya puasa Ramadan, mengimani dengan difardukannya puasa Ramadan, wahtisaban, dan hanya fokus untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan puasa, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para sahabat Ansor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah puasa yang ketiga adalah kasrus syahawat. Dalam redaksi kitab Syekh Izzuddin, fa innal ju'ah wad doma'ah yukassirani syahwatal ma'asi wa kadzalika sahha anhu alaihi salam annahu qala ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis shaumi fa innahu lahu wijaun. Kita tahu bahwasanya puasa adalah media paling ampuh untuk melemahkan nafsu atau syahwat kita. Karena apa? Dengan puasa keinginan atau syahwat akan melemah. Karena dengan lapar dan haus itu mampu untuk melemahkan syahwat yang menjerumus atau menjurus pada arah kemaksiatan. Nah ini, lebih-lebih kita kaum muda-mudi yang nafsunya membara, membara karena jiwanya masih jiwa muda. Bagi sahabat-sahabat Ansor mungkin sering mendengar dawuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para muda, wahai golongan para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, mampu untuk biaya nikah, maka falyatazawwaj, maka menikahlah. Bojo garwa. Karena apa? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena menikah ini mampu untuk melirihkan, mampu untuk meredam pandangan mata kita,
pandang dan mampu meredam kemaluan kita. Tetapi sebaliknya, wa man lam yastati fa alaihi bis-shaumi. Dan barang siapa memang belum mampu untuk melaksanakan isba'ah atau nikah, maka berpuasalah. Karena apa? Fa innahu lahu wijaun. Karena puasa mampu untuk dijadikan tameng bagi kita para umat Islam. Sahabat-sahabat Ansor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ba'ah yang berarti nikah atau dalam arti lain bisa diartikan mu'nah, biaya nikah. Ketika kita mampu, memang kita harus melaksanakan sunnah Rasul, yaitu menikah. Kata wija dalam dawuh Rasulullah, fa innahu lahu wija, tamam. Itu berarti menghancurkan buah atau istilah dalam biologinya testis, itu apa? Buah pelir, ya, buah pelir. Ya, anjen sedikit raddul unsayil fahli atau cara Jawane perinsilan, memecah perinsilan. Nah, ketika orang cara bahasa Inggrisnya cara kucing dikebiri, mengebiri diri. Nah, ketika orang itu dikebiri, maka syahwatnya akan berkurang. Diputus perinsilan, tali perinsilan, ia akan berkurang syahwat. Tembung wija. Maka kita sebagai kaum yang masih muda yang menggelora nafsu dan keinginannya, mungkin bisa kita sebagai pegangan bahwasanya memang kita belum mampu untuk melaksanakan nikah, maka berpuasalah. Ini yang selanjutnya, fadilah puasa adalah taksir shadaqat, mampu untuk kita memperbanyak mengeluarkan sedekah. Apa buktinya? Kita mampu untuk kita bisa lihat ketika bulan Ramadan banyak orang yang memberikan takjil secara gratis. Ini membuktikan bahwasanya efek daripada puasa ini sangat positif. Memberikan hidangan bagi orang-orang yang berbuka puasa, baik yang di jalanan, di masjid, ataupun di tempat-tempat lain yang memang dibutuhkan untuk diberikan buka puasa. Lalu nanti setelah puasa juga akan timbul rasa itu ketika kita mengeluarkan zakat fitrah. Ini biasanya taksir shadaqat, ini terbukti dari media berpuasa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan pribadi muslim yang sempurna. Maka dari itu kita sebagai umat Islam yang melaksanakan puasa, marilah dengan tujuan kita berpuasa, kita jaga puasa kita agar benar-benar mampu untuk meraih kemenangan, meraih impian atau maksud daripada kita berpuasa. Dengan puasa, dari kata-kata beliau Syekh Izzuddin, mampu memperbanyak kita untuk bersedekah. Karena apa? Karena as-shaim idza jaa tadzakkara ma indahu minal ju' fa hasadu dzalika ala it'amil ja'i. Seorang yang berpuasa ketika ia merasakan yang namanya lapar, ia akan ingat
mengingat bahwasanya ayo jenenge ngeleh ya kaya ngene iki. Jenenge wong ngeleh ora iso mangan ya kaya ngene iki. Maka ini akan timbul dorongan dari dirinya dengan memberikan sedekah, memberikan mangan kepada orang yang lapar. Seperti lagunya Bang Roma. Memberikan makan pada orang yang lapar. Ini sesuai seperti hikayah dari cerita beliau Nabiullah Sulaiman atau Nabiullah Yusuf alaihi wassalam, bahwasanya beliau tidak makan sehingga seluruh orang yang ada hubungan dengan beliau itu telah makan. Dan ketika beliau ditanyai, kenging nopo? Kenging nopo jenengan mboten dahar? Kok ngentosi tiang-tiang sing ada hubungan kalian jenengan nembe dahar. Beliau menjawab, akhafu an asba'a fa ansa al-ja'i. Saya khawatir jika saya telah kenyang, maka saya akan lupa kepada orang yang lapar. Ini sifat tabiat manusia. Wis anggere mangan enak, akeh-akeh mesti lali karo kancane. Ya ana sing eling nek kapan dikoordinasi kaya kanca banser, apa ansor banser. Ayo makan-makan, lah iki eling. Tapi pas ketika mungkin dalam keadaan pribadi atau dalam keadaan sendirian, pas mangan enak ya mungkin lali kancane. Tapi beliau Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf mengamalkan hikmah atau fadilah dari puasa itu. Beliau tidak makan sebelum orang-orang yang ada hubungan dengan beliau itu sudah makan dahulu. Tapi iku makan durung makan dhisik. Iku perkarane beliau ditanyai mengapa beliau tidak makan. Karena saya khawatir kalau saya lapar, saya akan lalai atau lupa terhadap orang yang lapar. Fadilah yang selanjutnya adalah tawfirut ta'at. Tawfirut ta'at, yaitu mampu menyempurnakan ketaatan. Di adanya puasa pada bulan Ramadan, saya yakin banyak ketaatan pribadi muslim ini meningkat. Contohnya saja, biasanya jarang ada orang tadarus memegang Al-Quran, kadang satu hari pun belum tentu memegang Al-Quran. Tapi ketika bulan Ramadan, mereka akan berlomba-lomba untuk tadarus, berlomba-lomba untuk mengaji, seperti yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Ansor. Karena apa? Fa in li'annahu tadzakkara ju'a ahlin nar wa dhama'ahu. Karena dengan puasa, orang yang berpuasa akan mengingat atau merenungkan bagaimana rasanya haus dan dahaganya ahli neraka. Lah nek wis ngeling-eling hal-hal sing kaya ngono iku, maka hal itu akan mendorong si shaim, orang yang berpuasa, memperbanyak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan supayane selamat sangka siksa neraka. Yang selanjutnya, fadilah atau keutamaan dari puasa adalah syukru alimil khafiyat. Mensyukuri nikmat-nikmat yang tidak kita ketahui, atau bahkan nikmat-nikmat yang kita lupakan. Dengan puasa, seseorang akan mengerti nikmate Gusti Allah sing diparengake karo menungso. Rupane rasa wareg, rupane rasa seger. Lah nek pas poso mesti mboten ngrasake niki. Pas poso dene ngrasakno, ya iya. Masya Allah, ketika buka dene ngrasakno
rasane wareg, ngrasakno rasane seger. Niki jarang tiang niku dipun raosake. Jarang wong iku nyukuri nikmat sing ora ketara. Akeh nikmat sing ora dingerteni, nikmat sing ora ora jarang atau dilupakan oleh banyak manusia. Contoh dipun paringi iso ambekan gratis. Diparingi iso melihat, iso mendengar, iso ngrasakno kena angin, iso ngrasakno kena panas. Iki nikmat kabeh. Tapi suatu ketika manusia lupa. Ya dengan puasa iki manungsa iso ngrasakno sing nikmat-nikmat sing sering dilupakan. Ya Allah, wong ngeleh jebule efeke ana kemeringet, rasane panas. Nah, ndredeg. Lah ini mereka akan ingat semua nikmat-nikmat jebule nikmat iku memang luar biasa. Iku tujuan atau fadilah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan umat Islam untuk berpuasa. Yang terakhir, injizaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Yaitu mendorong. Mendorong. Leren atau ngurangi kerentek kepinginan nglakoni maksiat, kepinginan nglakoni perkara kang nentang syariat. Iki fadilah poso. Mesti ana efek setelah ketika kita berpuasa, maka ada efek wong iku bakal ngelindih, wong iku bakal ngelirih mendo anggenipun ngelampahi maksiat, ngelampahi perkara sing nglanggar syariat. Gini apa? Karena nafsu ketika ia kenyang, nafsu iku nyen kok cah cilik. Nafsu nggih, kok cah cilik. Nafsu iku nek wareg, walah ya bedal-bedal kok jaran ucul. Tomihat ilal ma'asi. Dina wareg, maka ia akan fokus beronto renggune kemaksiatan iku nafsu, hanya sifatnya nafsu ngoten niku. Dan salah satu media untuk melemahkannya adalah dengan cara ngeleh karo ngorong iku. Sangger ngeleh ini melemah. Wa tasawwafat ilal mukhalafat. Wis pokoke ngono. Dan ketika ia lapar, ia haus, maka berontone nafsu, membaranya nafsu pada makanan, hanya akan pada makanan dan pada minuman. Niku. Wa tumuhun nafsi ilal munajat wasdighaliha biha khairu min tasawwuf ya ilal ma'asi waz zakat. Lah kepinginane fokusin nafsu renggone munajat, sibuknya nafsu kepada munajat ila Rabbi, iku langkung sae ketimbang kepinginane nafsu mengarah kepada hal-hal maksiat dan hal-hal yang menimbulkan dosa atau kemelaratan. Itu. Jadi konsep puasa adalah agar kita bertakwa. Lah, takwa sendiri ada dua sisi, bukan hanya segi lahiriah saja, tapi segi batiniah. Di takwa itu kita ketahui puasa tidak hanya menahan haus, lapar dan dahaga saja, kita juga harus menahan amarah, menahan gak ngomongake wong, menahan gak nyombongake diri, menahan ora misoi kancane dan lain sebagainya yang berurusan dengan hati. Menurut Syekh Muhammad Syato dalam kitabnya Kifayatul Azkiyah, takwa diibaratkan adalah
istilah yang mengacu pada dijalankannya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dijauhinya segala larangan-larangannya Allah dohiron wa batinan, secara dohir maupun batin, bersamaan dengan menjalankan atau ikhtiar takdim mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan merasa takut atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika konsep takwa itu sudah kita kantongi, kita sudah ketahui bahwa bahwasanya puasa adalah agar kita itu bertakwa. Puasa agar kita takut, semakin ajrih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan kami untuk pribadi kami sendiri dan pribadi sahabat-sahabat Ansor, ketika kita masih berjiwa muda, jagalah busana takwa, jagalah perhiasan takwa yang ada pada diri kita, yang telah kita hias selama sebulan Ramadan penuh ini. Dengan apa? Dengan tidak mengotorinya ketika setelah Ramadan, dengan tidak membukanya ketika setelah Ramadan. Karena jika takwa itu ibarat busana, yang mana busana itu mampu menutupi kita dari kedinginan, mampu memperindah diri kita, mampu menutupi aurat kita. Maka jika takwa itu kita buka, aurat akan terlihat, aib akan terlihat, kita pun akan kedinginan. Itu takwa. Karena yang terjadi memang setelah puasa kita akan jur-juran, kita akan los-losan. Corocah nom-nom saiki los. Wah, dumeh puasa wis bar, wodo los-losan. Ini adalah jebakan dari setan. Karena dia tahu ketika bulan puasa penuh, mereka tidak mampu untuk menggoda kita. Setelah Ramadan usai, dia mampu untuk menggoda kita, dan waktu momen yang tepat yaitu momen mau, khususnya yang terjadi pada malam takbir yang terjadi seperti ini. Itu kami berpesan sahabat-sahabat Ansor, itu bukan sebuah momen ajan, bukan ajang untuk kita itu berhura-hura, bukan ajang kita senang-senang hingga lupa batas. Itu adalah sebuah bukti kemenangan kita atas kita puasa Ramadan. Kemenangan yang berarti menggaungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, bukan dengan hura-hura. Kepada sahabat-sahabat muda-mudi, khususnya para sahabat Ansor, semoga ini mampu untuk menjadi pijakan, karena pakaian takwa yang kita tenun selama sebulan penuh, jangan kita kotori, jangan kita buka, jangan kita lepas ketika Ramadan telah berlalu. Semoga kita semua dan para sahabat-sahabat mampu menjaga komitmen untuk selalu bertakwa dengan konsep puasa adalah dengan bertujuan untuk bertakwa. Kita semua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjaga kualitas puasa kita, mampu menjaga busana takwa kita hingga akhir daripada puasa bulan Ramadan ini. Terima kasih. Bila mungkin ada kata ataupun perilaku dari kami karena masih dalam tahap belajar, masih dalam tahap bimbingan, masukan, kritikan dan saran dari para sahabat-sahabat, semoga membawa keberkahan, kemanfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.